Aku tahu sekarang, Bibi Anita akan mulai permainan menyalahkan orang lain. Dia akan menyalahkan kita karena menyembunyikan kesalahan Euphrates dengan meminta kita untuk bertanggung jawab atas kondisinya. Kunz, ayo kita pergi. Bagaimana aku bisa membiarkannya, Twinkle? Dia akan membuat kekacauan seperti biasa. Semua orang tahu bahwa itu adalah kesalahan Euphrates. Dan dia masih hidup hari ini. Itu semua hanya karena kau, Twinkle. Dan aku yakin dia tidak akan bisa menyalahkan kita kali ini. Kunz, aku tahu kalau saat ini kau marah padaku. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Seperti itulah sifat Euphrates. Dalam hidupnya dia hanya berpikir tentang balas dendam. Tapi coba kau pikirkan. Bagaimana perasaan Bibi Anita saat dia melihat kondisi Euphrates pada saat ini? Dia tidak punya orang lain selain Euphrates. Hatinya pasti akan hancur. Walaupun aku tidak suka padanya, tapi aku juga kasihan. Beberapa orang tidak pernah bisa berubah. Sudahlah, kenapa kita merusak suasana hati kita? Pasien sudah sadar, Tuan. Kalau kau mau, kau bisa bertemu dengannya. Diam. Jangan bicara. Sekarang aku yang akan bicara. Dan kau yang mendengarkan aku. Apa yang kau dapatkan dengan melakukan ini, Euphrates? Apa yang kau dapatkan? Hah? Kau tidak mendapat apa-apa, kan? Kau malah celaka. Apa kau tidak bisa berpikir? Sekarang apa yang kau punya? Kau hanya menyakiti orang lain. Padaku, pada dirimu sendiri. Dan juga pada ibumu. Euphrates, apa kau berpikir? Apa yang akan ibumu rasakan kalau melihatmu dalam keadaan seperti ini? Bagaimana dia sedih kalau terjadi sesuatu padamu? Siapa lagi yang dia miliki selain kau? Apa ini yang kau berikan padanya sebagai balasan? Sebelum melakukan ini, apa kau tidak berpikir? Apa kau tidak berpikir tentang dia? Apa yang kau lakukan selama ini hanya menyenangkan dirimu? Kenapa kau begitu? Apa yang kau pikirkan, Euphrates? Apa kau pikir kau bisa hidup abadi? Makanya kau seenaknya melakukan itu tanpa berpikir dulu? Memangnya kau akan hidup abadi di dunia ini? Hah? Kau menyerahkan nyawamu hanya untuk seorang gadis. Dan yang terpenting, gadis itu tidak mencintai pria itu. Karena gadis itu sudah menikah. Dan dia sangat mencintai suaminya dan hidup bahagia. Euphrates, ada kisah seperti Romeo dan Juliet yang berbeda di kepalamu. Yang membuatmu berpikir untuk melakukan ini, kan? Sampai saat ini, apa yang telah kau lakukan agar hidupmu menjadi lebih baik? Dia telah menyakitimu. Dan dia membuatmu sakit. Dia menciptakan kesulitan untukmu, Twinkle. Dan dia telah membuat hidup kita sehari-hari menjadi seperti perang untuk kita. Hanya karena dia berpikir dia jatuh cinta padamu. Apa kau tahu artinya cinta? Terluka dan memberi rasa sakit bukanlah cinta, Euphrates. Itu disebut dengan gairah. Cinta bukanlah selalu tentang menyatukan. Cinta adalah pengorbanan. Ketika kau mencintai seseorang, kau pasti bisa melakukan apapun untuk orang itu. Jika kau mencintainya, kau tidak akan pernah menyakitinya. Pikirkan tentang itu. Setelah semua yang telah kau lakukan padanya, coba kau pikir bagaimana dia bisa menyukaimu. Hari ini jika ada yang terjadi padanya, katakan, apa yang ada dalam pikiranmu tentang dirinya? Apa menurutmu seluruh dunia akan memujimu? Tidak, Euphrates, mereka akan mengejekmu. Mereka bahkan bisa membencimu. Dan satu hal yang tersisa, kau akan menderita. Euphrates, kalau kau memang benar-benar mencintaiku, maka aku mohon padamu,
untuk membiarkan aku pergi. Tolong lupakan semuanya. Karena aku tidak akan pernah bisa mencintaimu, aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Saat ini aku hanya mencintai Kunz. Hatiku hanya berdetak untuk Kunz. Aku akan menjadi istri Kunz sampai kematianku. Euphrates, tolong akhiri kegilaan ini. Tidak ada untungnya melakukan ini. Pernikahan palsumu denganku tidak bisa memisahkan Kunz dan aku. Malah sebaliknya, itu telah memperkuat ikatan kami. Cobalah kau mengerti. Itu adalah balasan dari hal buruk yang kau lakukan. Dan apa yang kau lakukan hari ini, itu sama sekali tidak menunjukkan isyarat cinta, Euphrates. Itu adalah usaha untuk membunuh. Mungkin kata-kata kami ini sama sekali tidak berpengaruh pada pikiranmu. Tapi tolong hentikan semua ini demi ibumu. Tolong hentikan semua kegilaan yang telah kau lakukan. Lihatlah kondisimu, Euphrates. Minta maaflah pada diri sendiri dan hentikan semua ini. Aku ucapkan terima kasih Tuhan. Twinkle baik-baik saja. Aku takut sesuatu terjadi padanya. Kita harus membuat keputusan. Surjit, aku memanggilmu datang ke sini. Supaya kau bisa menghentikan istrimu yang tidak tahu malu itu. Aku minta Anita dan anaknya tidak masuk ke rumah ini lagi, Surjit. Sejak Anita datang ke sini, dia sudah banyak merencanakan hal yang buruk. Dan anak laki-lakinya, yaitu Euphrates, akan membusuk di neraka. Dan itulah yang pantas dia dapatkan. Kami sudah benar-benar tidak tahan lagi dengan mereka. Bebe, apa kau tidak berpikir kau bereaksi berlebihan? Euphrates tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dan apa kesalahan Anita yang malang itu? Anita yang malang. Surjit, kau bilang Anita yang malang. Apa yang telah terjadi padamu? Anita yang mana yang kau bicarakan? Anita yang aku kenal adalah dia yang tidak pernah membiarkan hidup kita dalam damai, Surjit. Anita dan Euphrates selalu mengincar hidup Kunz dan juga Twinkle. Kehidupan anak-anak kita dipertaruhkan, Surjit. Aku tidak bisa membiarkan mereka tinggal di sini. Tapi Bebe, memangnya apa yang dia lakukan? Tanyakan apa yang tidak dia lakukan. Selama ini dia sudah melewati semua batas tanpa rasa malu sedikit pun. Sebelumnya Anita menciptakan masalah-masalah kecil. Kita bisa mengurusnya sendiri, iya kan? Tapi sekarang dia mengincar Kunz dan juga mengincar Twinkle. Dia dan anaknya. Yang dikatakan Lila itu benar, Surjit. Atas apa yang sudah dilakukan Anita, kami jadi tidak mudah percaya padanya. Sudah, Surjit, sudah cukup. Mulai sekarang, kau harus bisa menerima mereka tidak tinggal di rumah ini lagi. Bebe, aku pikir... Cukup, Surjit. Katakan saja pada mereka. Ayo cepat katakan. Iya Bu, aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Ini hanya pertemuan kecil, aku akan mengatasinya dan segera pulang. Pak Supir, tolong ke Jalan Patala, Kompleks Selebrasi ya. Tolong cepat ya.
Yuvraj, kau sedang apa kau di sini? Hentikan mobilnya. Yuvraj, hentikan mobilnya. Kalau tidak aku akan memanggil Kunz. Dan kali ini dia tidak akan mengampunimu. Tolong hentikan mobilnya. Kau sangat benci pada aku, bukan? Kenapa kau sangat membenciku, Twinkle? Ya, aku membencimu. Dan itu sebabnya... Jawab saja pertanyaanku itu. Kenapa kau membenciku? Apa alasannya? Apa yang tidak kau sukai dari diriku? Apa? Apa gunanya pertanyaan itu? Yuvraj, apa kau pikir kau bisa menakut-nakutiku dengan melakukan ini? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah takut padamu. Hentikan mobilnya. Yuvraj, ini peringatan terakhir dariku. Twinkle, jawab saja pertanyaanku. Itu kebiasaanmu. Kau selalu saja memikirkan tentang dirimu sendiri. Selama ini aku belum pernah melihat orang yang benar-benar egois seperti kau dalam hidupku. Kau hanya khawatir tentang kemenanganmu dan kegagalanmu, kebahagiaanmu, dan segala tentangmu. Apa kau pernah sebentar saja memikirkan orang lain? Kau menempatkan nyawa orang lain dalam bahaya untuk keuntunganmu sendiri. Kau itu manusia yang menjijikan. Kau tidak tahu cara mencintai orang lain. Kau hanya tahu bagaimana mendapatkan yang kau inginkan. Bahkan kalau kau seandainya berhasil mendapatkan apa yang kau inginkan, kau tidak bisa selalu membawanya bersamamu. Itu sebabnya aku membencimu. Kau itu orang yang benar-benar tidak punya perasaan. Semua yang kau lakukan pasti punya motif tersembunyi. Kau selalu merencanakan sesuatu, tidak pernah berpikir lurus. Apa kau tahu apa sebutan untuk orang sepertimu? Orang yang sepertimu itu biasanya disebut dengan iblis. Kau manusia yang jahat seperti iblis. Kau hanya tahu cara menghancurkan nyawa orang lain. Selain itu tidak tahu apa-apa. Kau tidak mengerti apapun. Sudah cukup atau kau ingin dengar lebih banyak? Yuvraj, tolong lepaskan tanganku. Apa yang kau lakukan? Lepas. Yuvraj, sekarang apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Selama ini aku terus menyakitimu. Aku membuatmu berada dalam banyak masalah. Tapi tetap saja, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan nyawaku. Aku tidak menyangka. Twinkle, aku sungguh tidak mengerti bagaimana cara membalas kebaikanmu ini. Bagaimana cara aku membalasnya? Aku tidak tahu. Tapi aku akan mencoba. Aku akan mencoba sepenuh hatiku untuk membalasmu atas semuanya, Twinkle. Aku tahu, kau tidak akan percaya pada aku. Tapi Twinkle, aku akan berubah. Twinkle, kau ingin aku berubah, bukan? Ya baiklah. Aku sekarang akan berubah menjadi seperti yang kau inginkan selama ini. Aku akan mengubah diriku sepenuhnya. Semua demi kebahagiaanmu. Hanya untukmu. Kau bilang akan berubah? Kau tidak akan pernah bisa berubah, Yuvraj. Kau tidak akan pernah berubah. Aku akan membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, Twinkle. Kalau menurutmu aku egois, aku jahat dan tidak berperasaan, maka itu benar. Ya, aku memang selama ini telah kasar dan jahat padamu. Itu yang kau rasakan, bukan? Ya, mulai sekarang kau akan lihat. Apa yang akan kulakukan, Twinkle? Bagaimana aku akan mengubah diriku sendiri. Sampai saat ini aku selalu
membuatmu merasa sakit hati, membuatmu jadi terluka dalam hidupmu. Tapi sekarang, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membuat masalah lagi di dalam kehidupanmu, Twinkle. Aku bersumpah, aku tidak akan begitu. Cinta bukanlah selalu tentang mendapatkan. Itu yang kau katakan padaku, bukan? Kau tunggu dan lihat saja. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku benar-benar mencintaimu selama ini. Kau akan melihat Euphrates Lutra yang baru sekarang. Ini semua hanya demi dirimu, Twinkle. Hanya untukmu saja, aku berjanji. Aku benar-benar bersumpah bahwa aku akan berubah. Kau lihat saja. Kau akan selalu ingat bahwa ada seorang kekasih yang selama hidupnya hanya mencintaimu. Hanya menyayangi dirimu saja. Kunz, kata-kata Euphrates tadi sangat aneh. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Aku tidak tahu apa aku harus percaya atau tidak, tapi dia kelihatannya serius. Apa yang baru, Twinkle? Euphrates bisa mengatakan apapun. Dia juga bisa melakukan apapun. Dia pasti merencanakan sesuatu yang baru, tapi kita tidak bisa mempercayainya. Apa? Kau mengatakan pada Twinkle kau akan berubah? Rencana barumu itu terlalu bagus, Euphrates. Tidak, Ibu, tidak. Kali ini semua bukanlah permainan baru lagi. Kenyataannya, sekarang adalah saatnya kita mengakhiri semua permainan ini, Bu. Ibu coba pikirkan, jika ada yang terjadi padaku kemarin itu, bagaimana aku sekarang? Aku telah membuat kehidupan Twinkle menjadi seperti dalam neraka, Bu. Tapi apa yang dia lakukan padaku kemarin, Bu? Cukup, Ibu. Cukup sampai di sini. Aku tidak ingin melakukan hal rendahan seperti itu lagi, Bu. Aku tidak mau. Kita akhiri semuanya sekarang juga. Cukup untuk semuanya. Sekarang kau berhentilah khawatir. Kita ada untuk satu sama lain. Kita akan bersama seumur hidup kita. Dan kita akan terus menangani semuanya bersama. Kunz, tolong berjanjilah apapun yang terjadi. Kita akan selalu bersama. Kita akan selalu percaya satu sama lain. Sampai kapanpun, kita bahkan tidak akan pernah berpikir untuk berpisah. Tolong berjanjilah padaku. Ada apa denganmu, Twinkle? Kenapa kau mengatakan itu? Tidak perlu. Kunz, demi aku, tolong berjanjilah. Ayo berjanjilah. Oke, baiklah. Aku Kunsarna. Aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan Twinkle Kunsarna selamanya. Kau senang? Kita tidak akan pernah berpisah, Twinkle. Omong kosong apa ini? Apa kau sudah lupa yang mereka telah lakukan? Ibu, aku tidak pernah melupakan semua itu, Bu. Tidak akan pernah. Aku masih ingat semuanya, Bu. Aku masih ingat. Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita akan terus hidup di masa lalu seperti itu, Bu? Sampai kapan kita begini? Sudahlah. Ibu, cobalah untuk mengerti. Permusuhan ini tidak akan menguntungkan siapapun juga. Tidak akan pernah, Ibu. Baik mereka maupun kita. Tidak akan pernah damai. Dengar ya. Kau ini siapa? Bisa-bisanya Ibu, kau... aku mohon. Sekarang, aku ingin mengakhiri permusuhan ini, Bu. Ibu, aku mohon pada Ibu. Tolong setujui semua ini. Tidak akan. Aku tidak akan pernah mundur. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan yang kau inginkan. Tidak. Usah,
Hari ini hari yang sangat baik. Tadi pagi aku menerima telepon. Orang itu bilang sebuah pemujaan telah disiapkan untuk Twinkle di Gurudwara. Tapi tadi pagi aku masih mengantuk, jadi aku lupa Kau ini menanyakan ada-ada namanya. saja. Jangan-jangan orang itu ibu. Iya. Ibu, Itu Lila. Salam. Salam. Bebe, aku senang kau mengatur pemujaan untuk Twinkle di sini. Bahkan aku pun berencana untuk melakukannya, tapi kau memikirkannya sebelum aku. Apa yang terjadi? Kenapa kalian melihatku seperti itu? Aku pikir semuanya kau yang mengaturnya, Lila. Aku? Tidak. Kupikir kalian yang mengaturnya. siapapun yang melakukannya, dia melakukan yang terbaik. Ayo kita pergi dan lihat. Iya, ayo kita pergi. Iya, Ayo. ayo. Euphrates, kau? Aku yang mengabdi di Gurudwara. Apakah boleh? Apa yang kau coba buktikan dengan melakukan semua ini? Aku tahu aku tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Tapi tetap saja, demi sebuah perubahan, aku tidak akan membuktikan apapun. Aku telah berjanji pada seseorang bahwa aku akan berubah. Kalian semua akan melihat Euphrates Lutra yang baru sekarang. Dan itulah yang pasti akan kulakukan. Kalian mungkin bertanya kenapa aku seperti ini, ya kan? Apa aku merencanakan sesuatu atau semacamnya? Tidak ada. Jawabanku sederhana saja, Kunz. Aku melakukan semua ini demi Twinkle. Aku masih hidup sampai hari ini karenanya. Dia menyelamatkan nyawaku. Jika bukan karena dia, mungkin aku tidak akan hidup hari ini. Terima kasih, Twinkle. Aku ingin menjalani hidup yang baru ini dengan sebaik-baiknya. Aku sudah menyiapkan pemujaan untuk Twinkle. Jika kalian sedikit percaya dengan kata-kataku, maka tolong masuklah ke dalam dan berdoa di sana. Entah apa yang dia rencanakan kali ini. Bagaimana kita bisa mempercayainya, Twinkle? Kita akan mencari tahu. Ayo kita masuk. Euphrates. Euphrates? Bagaimana bisa dia ada di sini? Jadi sekarang kau benar-benar ingin berubah? Dan kau juga ingin melakukan semua yang kau katakan padaku?
maka kau mungkin ingat bahwa kau telah berjanji. Kau tidak akan pernah membuat masalah lagi denganku dan kau akan pergi dari hidupku. Apa kau ingat? Kalau begitu, penuhilah semua janjimu itu. Aku ingin kau... Aku ingin mengembalikan semua surat perceraian itu. Jadi Kunz dan kau tetap menjadi suami istri. Secara resmi. Hal itu yang kau inginkan, bukan? Dan sebenarnya hal itu adalah hal yang kuinginkan juga. Sama seperti kalian. Kita bertemu di pengadilan jam 1 ya. Aku akan selesaikan semua. Secara resmi. Secara legal. Dan setelah itu, kalian berdua bisa hidup sebagai suami istri selamanya. Tolong jangan terlambat ya. Karena pengadilan akan tutup selama sebulan setelah ini. Halo, Yufrats? Aku tidak mau dengar apa-apa lagi, Bu. Aku sudah berjanji pada Twinkle. Aku akan mengembalikan surat perceraian mereka. Hingga mereka bisa bersama lagi selamanya. Aku akan melakukannya, Bu. Demi mereka berdua. Ibu, dengarkan aku. Aku telah memutuskan. Ini adalah hal yang benar yang aku lakukan pertama kalinya. Baik. Kalau kau sudah memutuskan apa yang harus kau lakukan, maka ibu juga sudah memutuskan apa yang harus ibu lakukan. Ibu tolong berjanjilah padaku bahwa ibu tidak akan melakukan apapun. Ibu. Ibu tidak akan membiarkanmu memberikan surat cerai itu pada Twinkle dan Kunz. Sekarang jam 12 siang. Aku punya waktu 1 jam lagi. Aku bisa sampai tepat waktu di sana. Sekarang sudah jam 12:30. Yufrats belum juga datang. Dia bilang dia akan datang jam 1. Mungkin dia dalam perjalanan. Mungkin dia berbohong seperti biasanya, Twinkle. Ya sudah, kita lihat saja. Apa-apaan ini ya? Siapa kalian? Dan siapa orang yang telah berani menculikku seperti ini? Siapa? Yufrats? Ibu? Ibu telah menculikku seperti ini. Tapi kenapa, Bu? Karena kau sudah gila, Yufrats. Gila. Ibu, aku mohon hentikan semua omong kosong ini. Dan suruh orang-orang ibu untuk melepaskan aku sekarang juga. Aku harus segera sampai di pengadilan, Bu. Apa menurutmu? Mereka akan menerimamu kalau kau mendengarkan mereka? Tidak akan pernah. Tidak. Aku tidak peduli, Ibu. Aku tidak peduli. Biarkan aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Lupakan saja semua. Tolong suruh mereka melepaskan aku sekarang dan biarkan aku pergi, Bu. Tidak. Ibu tidak akan melangkah mundur. Ibu tidak akan membiarkanmu untuk melakukan yang kau inginkan. Tidak. Ibu! Tuan Sarna, sekarang sudah pukul 12.45. Kau harus hubungi Yufrats dan tanyakan di mana dia. Aku akan menelponnya. Dia tidak mengangkat ponselnya. Sudah hampir jam 1. Aku harus sampai di pengadilan jam 1. Kalau aku tidak sampai di sana, maka Kunz dan Twinkle akan merasa bahwa aku telah menipu mereka sekali lagi. Ini tidak boleh dibiarkan. Tapi bagaimana caranya?
Dia tidak mengangkat ponselnya. Sekali lagi dia berbohong pada kita. Dia tidak akan datang ke sini. Kunz, aku tidak percaya. Kalau ada orang yang bisa berbohong di tempat suci seperti Guru Dwara ini. Bahkan penjahat saja takut berbohong di depan Tuhan. Tapi Yuvraj, mungkin dia memang tidak akan pernah bisa berubah. Sudah jam 1:30, Twinkle. Dia bilang jam 1, tapi sampai sekarang belum datang. Ayo kita pulang saja, Kunz. Aku benar-benar bodoh karena percaya pada Yuvraj. Dia memang tidak layak untuk dipercaya. Halo, Nyonya Anita. Tuan Lutra sedang mencoba melarikan diri. Kami menghentikannya. Tapi dia bersikeras. Kemari. Kemari. Gunakan speakernya. Ayo cepat. Kenapa kau lakukan ini, Yuvraj? Kenapa kau membantu mereka? Ya. Ibu memang tidak pernah mengerti dan juga tidak akan pernah berubah sama sekali, iya kan? Ibu dengarlah, sekarang sudah jam 1. Penting bagiku untuk segera sampai di pengadilan, Bu. Ini sangat penting. Karena Twinkle dan Kunz pasti menungguku. Ibu, aku tidak peduli apapun yang ibu lakukan sekarang. Bagaimanapun juga, aku akan pergi menemui mereka. Baik, kau boleh pergi kalau kau mau. Tapi tetap saja, kau tidak akan bisa memberikan surat-surat itu. Itulah janji ibu. Hei, sini. Sini kau. Ayo sini. Kau mungkin tahu apa yang sedang dibicarakan oleh ibuku. Katakan apa maksudnya. Apa maksudnya? Katakan. Apa yang direncanakan ibuku? Tuan, ada bom yang dipasang di mobil Kun dan Twinkle. Bom itu akan aktif saat mobil dinyalakan. Dan bom itu akan meledak saat mobil berhenti. Percuma saja, Tuan. Semuanya sudah terlambat. Bom itu tidak bisa dihentikan. Tidak. Tidak! Kunz, ini telepon dari Yuvraj. Tidak perlu mengangkatnya, Twinkle. Dari tadi kita sudah cukup menunggu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia rencanakan. Sudahlah, ayo kita pulang. Sial. Kenapa tidak menjawab teleponnya? Apa yang harus kulakukan sekarang? Mereka pasti di perjalanan sekarang. Bom itu akan segera meledak. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku harus menyelamatkan mereka bagaimanapun juga. Kunz! Kunz! Sial! Cepatlah! Sial! Cepat! Ayo cepat! Twinkle, aku sangat haus. Tenggorokanku mulai kering.
10 menit lagi juga kita sampai. Kau bisa minum dan makan sepuasmu. Kau kan tidak diizinkan untuk makan di luar. Nanti kau jatuh sakit lagi. Kau sangat memperhatikanku. Apa yang akan terjadi padaku tanpamu, istriku sayang? Yufraj? Kunz! Apa yang dia lakukan sekarang? Twinkle! Apa yang dia inginkan? Ada apa, Yufraj? Twinkle, ada bom di mobilmu! Apa? Kunz, jangan hentikan mobilnya! Kunz, dengar aku baik-baik. Ibuku telah memasang bom di mobilmu. Percayalah padaku, aku mengatakan yang sebenarnya. Kecepatan mobilmu tidak boleh berkurang, kau mengerti? Saat mobil berhenti, bom itu akan segera meledak. Twinkle, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan tetap mengemudi. Yufraj, kau harus ambil bomnya. Yufraj, awas, hati-hati. Ya Tuhan, tolong bantu kami. Ya Tuhan, tolong selamatkan kami bertiga. Yufraj! Yufraj, awas, hati-hati. Hati-hati, Yufraj. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sangatlah menyenangkan memainkan peran sebagai pahlawan. Dan jangan khawatir, kali ini aku tidak akan menusuk kalian. Aku berjanji tidak akan mencurangi kalian lagi. Aku senang kalian selamat. Syukurlah. Akan butuh waktu untuk bisa percaya padamu.